yang sangat penting untuk kita aplikasikan saat ini. Artinya kita akan terbatas ketemu orang, proses juga lebih simple, lebih mengefektif dan mengefisienkan aktivitas yang ada di dalam lingkungan kampus. Sehingga apa yang menjadi tujuan visi dan misi kampus bisa terpenuhi dengan lebih baik. Di level petani gitu kita dorong sampai bahkan level petani ya. Iya. Bahkan level petani itu kita udah mulai dorong untuk cashless. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hairul Hudaya di acara Bincang-Bincang Rektor. Pada episode ke-12 kali ini saya mengambil topik mengenai digitalisasi kampus atau smart campus. Ini adalah sebuah sebuah usaha dari kita Universitas Teknologi Sumbawa untuk bisa memberikan pelayanan terhadap mahasiswa maupun dosen dan lain sebagainya dengan cara digital. Nah, untuk membahas hal ini, saya kedatangan dua orang narasumber yang sangat berkompeten. Ya, yang pertama tentu saja yang namanya digitalisasi kampus itu erat kaitannya dengan dunia perbankan karena kita memiliki pelayanan-pelayanan terkait dengan mahasiswa, misalkan pembayaran kuliah dan lain-lainnya. Nah, oleh karena itu saya mengundang salah satu bintang tamunya adalah pimpinan cabang BNI Sumbawa, yaitu Bapak Iwan. Selamat sore, Bang. Sore. Terima kasih banyak sudah hadir di acara Bincang-Bincang Rektor di kantor kita nih, Bang. Oke, terima kasih juga. Kami merasa terhormat ini. Terima kasih Bang Iwan. Nah, selanjutnya narasumber selanjutnya adalah direktur kita nih, Direktur Sistem Teknologi Informasi DSTI, yaitu Pak Widi. Apa kabar Bang Widi? Ini keduanya juga berasal dari Pulau Dewata nih, kayaknya saya sebut Beli Widi ya. Nanti kita akan mendengar bagaimana rencana-rencana Beli Widi ini, terutama yang mengawal digitalisasi kampus yang ada di UTS ini. Bang Iwan, mungkin kita kenalan dulu nih. Pertama, mungkin Bang Iwan boleh menyapa para netizen Bincang-Bincang Rektor, Bang. Mungkin perkenalan nama, terus kemudian Bang Iwan di BNI ini sudah berapa lama tugas dan lain-lain lah. Lulusan dari mana, mungkin silakan Bang. Oke, terima kasih Pak Rektor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya ini namanya sih Ibu Tuastrawan gitu ya. Panggilan bekennya itu Iwan Ganteng, Pak. Emang sih pas bener ganteng. Walaupun nggak ganteng gitu ya. Ya Bang Iwan. Ya, di BNI saya berkarir dari 2004 ya. 2004. Iya, 2004. 17 tahun. Ya, 17 tahun. Sudah pernah di NTT di Kupang, kemudian di Kalimantan pernah, kemudian di Jawa Timur, di Surabaya, Malang, Kediri, Madiun, sempat di Jakarta. Nah, kemudian sekarang ini lagi di Sumbawa nih kita dinas. Ya, kalau latar belakang pendidikan saya masih S1 nih Pak Rektor. Nanti mudah-mudahan kalau lanjut ya Bang ke UTS ya. Bisa lanjut di UTS di manajemen inovasi. Iya. Iya dong Bang. Iya. Itu jadi itu sudah lama di Sumbawa ini Bang di Iwan? Sumbawa 2,5 tahun saya di Sumbawa. 2,5 tahun ya. Jadi total sudah kemana-mana tadi ya, dari berbagai daerah di Indonesia dan sekarang berlabuh di Sumbawa. Nah, Oke, kita ingin ngobrol dulu ya Bang Beli Widi, kita ngobrol dulu sama Pak Pinca, pimpinan cabang daripada BNI ini. Bang Iwan, kita topiknya terkait dengan digitalisasi ya. Menurut Bang Iwan, kira-kira bagaimana peranan perbankan itu terutama bisa bersinergi dengan kampus itu, kaitannya dengan rencana-rencana mungkin kita akan melakukan digitalisasi kampus, dan kira-kira apa saja tuh kira-kira terkait dengan digitalisasi kampus yang bisa mungkin disokong oleh perbankan untuk sebuah kampus, Bang. Oke. Iya, Pak Rektor, memang digitalisasi ini kan sudah mulai kita bicarakan dan juga masyarakat bicarakan gitu ya, terkait juga dengan pandemi, adanya pembatasan gitu kan. Betul. Jadi digitalisasi ini hal yang sangat penting untuk kita aplikasikan saat ini.
Artinya kita akan terbatas ketemu orang, proses juga lebih simple, lebih efisien gitu kan. Nah, terkait dengan digitalisasi khususnya kampus terkait dengan perbankan, salah satu contohnya misalnya kartu mahasiswa lah ya. Kartu mahasiswa ini bisa bersifat combo dia, bisa menjadi alat transaksi di perbankan, juga alat proses di kampus gitu. Nah, kartu mahasiswa ini contohnya salah satunya bisa untuk kartu perpustakaan. Jadi bisa menjadi identitas si mahasiswa ini untuk misalnya pinjam buku, ya kan. Nah, kemudian dari segi pembayaran online-nya juga kartu ini bisa digunakan untuk bayar SPP, segala jenis pembayaran itu bisa dilakukan di sini gitu. Betul. Nah, selain kartu mahasiswa misalkan ada QR code ya, Kris ya, Kris kalau mungkin yang lebih dikenal Kris produknya Bank Indonesia ini. Ini untuk transaksi di kantin pun bisa, ya kan, untuk absensi pun bisa, ya kan. Untuk misalnya bisa diperluas lagi ini Pak Rektor, misalnya di lingkungan kampus itu, di luar kampus itu ada kos-kosan misalnya. Nah, itu bisa digunakan sebagai alat pembayaran. Nanti kita akuisisi UKM-UKM yang ada di sekitarnya ini untuk kita pasangkan QR code. Nah, kemudian digitalisasi di kampus lagi. Pengelolaan keuangan misalnya, ya kan, dashboardnya daripada di divisi keuangannya kampus itu bisa dimonitor secara real time gitu. Nah, ini jadi mengurangi human error pada saat proses pengelolaan keuangan. Nah, sehingga efisiensi terjadi, mungkin sumber daya manusianya pun tidak akan banyak. Mungkin itu ya. Betul. Memang kita sebagai sebuah kampus yang relatif baru ya, jadi salah satu kendalanya tuh memang masih dilakukan secara manual, dan betul kata Pak Pinca tadi bahwa yang manual-manual ini memang human errornya sangat tinggi. Jadi terutama soal pembayaran gitu ya, misalnya ada mahasiswa yang mengeluh, oh saya sudah membayar tapi kenapa masih ditagih. Tapi kemudian ya namanya juga human error gitu ya. Nah, makanya dengan digitalisasi ini salah satunya dia meningkatkan efisiensi tadi. Nah, Pak Pinca, sebentar saya pengen ngobrol sama Bli Widi nih. Nah, Bli Widi ini adalah Direktur Sistem Teknologi Informasinya kita di UTS, yang punya tugas salah satunya adalah membuat master plan ke depan, kira-kira digitalisasi kampus di UTS ini ingin seperti apa. Nah, mungkin Bli Widi kenalan dulu dah sedikit, terus kemudian tadi bisa langsung dijelaskan bagaimana upaya-upaya kita untuk ya digitalisasi atau membuat smart campus di UTS ini, Bang. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Pak Rektor. Mungkin saya perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Made Widiarta. Kalau background pendidikan saya ilmu komputer di IPB. Kemudian masuk di UTS ini dari tahun 2013 akhir, betul. 2014 awal tuh mulai mengajar. Kalau kegiatan sekarang diamanahkan sebagai Direktur Sistem dan Teknologi Informasi, seperti itu. Nah, untuk kalau kita berbicara tentang IT itu sekarang sudah menjadi kebutuhan mutlak, Pak ya. Nah, apa program-program kita dalam menuju era digitalisasi ini, pasti tujuan kita adalah pertama menjadi smart campus, Pak. Seperti itu. Nah, dalam mencapai smart campus ini kita mencoba membreakdown ya. Memang definisi smart campus itu sangat luas sekali. Ya, kalau dari apa ya, secara teknis mungkin banyak yang mengatakan bahwa smart campus itu smarting ya, lebih banyak orang mengenal smarting itu harus sesuatu yang sifatnya teknis sekali, ada namanya bank datanya, harus data training sebuah sistem sehingga menghasilkan sebuah layanan atau platform yang mampu mengambil keputusan sendiri. Kalau kita lihat secara harfiah. Tapi kalau kita lihat secara lebih luas lagi, dan kebetulan memang saya juga masuk dalam tim penyusun Smart City Kabupaten Sumbawa. Jadi sudah ada pengalaman dalam menyusun master plan sebuah kabupaten dalam 4 tahun ke depan, seperti itu. Nah, seperti apa smart campus itu dalam arti luas? Nah, sebenarnya itu kita lihat sebagai sebuah proses.
sebuah proses untuk mengefektif dan mengefisienkan aktivitas yang ada di dalam lingkungan kampus. Sehingga apa yang menjadi tujuan visi dan misi kampus bisa terpenuhi dengan lebih baik. Yang menarik. Seperti itu. Nah, konsepnya jadi itu ya, resources bisa banyak diberdayakan gitu ya, dan efisiensi. Nah, jadi apa yang telah kita lakukan dalam kurang lebih 1,5 tahun ini? Mungkin izinkan dulu saya nyampaikan untuk breakdown mengenai Smart Campus. Nah, seperti apa target kita dari DSTI ini? Dari DSTI ini kita membreakdown ya Smart Campus ini menjadi 3 layer, Pak. Jadi yang pertama adalah apa yang menjadi tupoksi dari perguruan tinggi adalah Tridharma perguruan tinggi. Nah, semua layanan-layanan itu yang akan kita prioritaskan dulu, Pak. Nah, di sini kita sampaikan apa yang sudah kita kerjakan dalam memprioritaskan mendigitalisasikan. Nah, itu adanya layanan aplikasi. Jadi pertama mulai dari akademik. Akademik kita sudah menyediakan aplikasi yang memang itu memfasilitasi dari hulu hingga ke hilir. Dari mahasiswa mendaftar, registrasi, ujian, hingga dia lulus dan menjadi tenaga kerja itu pun masih kita fasilitasi dalam sistem yang sama. Seperti itu. Nah, itu yang kita sebut dengan siakat kita. Nah, itu sudah kita fasilitasi untuk mendukung yang namanya tadi Tridharma perguruan tinggi. Kemudian dalam Tridharma perguruan tinggi ada juga inovasi dan pengabdian masyarakat. Nah, itu menjadi prioritas kita untuk saat ini. Bagaimana di pengabdian masyarakat, ya kebutuhan-kebutuhan teman-teman dalam melakukan KKN. Nah, itu kan kita sudah fasilitasi dalam bentuk aplikasi yang aplikasi aplikasi yang memang baru-baru ini kita sediakan untuk teman-teman. Nah, itu menjadi prioritas kita dalam tahap awal. Total ada berapa aplikasi jadinya, Pak? Kalau di kita aplikasi itu sangat hampir 20-an lebih, Pak. 20-an lebih ya. Nah, kemudian itu menjadi ketika kita breakdown tadi ya, Smart Campus, tahapan tawar adalah bagaimana Tridharma perguruan tinggi bisa tersupport dengan baik layanan-layanan. Kemudian layer kedua adalah kita berbicara tentang manajemen atau supporting tools seperti itu. Nah, itu masuk ke dalam agenda berikut kita. Contohnya adalah yang kemarin kita coba rancang itu aplikasi pengelolaan rencana kerja dan anggaran tahunan kita seperti itu. Nah, itu kan supporting tools. Kemudian bagaimana mengatur namanya human and resource. Ya, kemarin kita juga sudah mengkonversi yang awalnya absensi pakai fingerprint. Nah, kita coba sekarang menunjukkan yang pakai wajah untuk meminimalisir, karena di tengah pandemi kan kita meminimalisir sentuhan-sentuhan itu. Dan tadi soal akademik itu terkait dengan pembelajaran juga ya? Ada e-learning system yang kita sudah pada saat kita pandemi itu terjadi lonjakan kebutuhan untuk online kan, pembelajarannya punya e-learning. Nah, kalau untuk tools mendukung tadi layanan-layanan itu kita juga banyak yang kita sediakan, mulai dari tadi ada e-learningnya, kemudian siakatnya, aplikasi untuk administrasi, kemudian tapi sebelum kita masuk ke berbicara tentang aplikasi tadi, pasti kita akan melihat dulu infrastrukturnya. Seperti itu. Nah, memang infrastruktur dasarnya ya. Betul sekali. Karena kalau sedikit flashback dikit, tadi setelah kita berbicara tentang kebutuhan utama Tridharma perguruan tinggi, kemudian layer kedua adalah supporting manajemen toolsnya, baru yang ketiga masuk ke dalam Go Live-nya, di Go Digital Live-nya ini, Pak. Nah, Go Digital Live ini masuk ke dalam kehidupan pribadi dari mahasiswa kita. Nah, di sini kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Nah, salah satunya nanti mungkin kita akan disupport oleh perbankan, bagaimana kita bisa mendigitalisasi dalam bentuk layanan-layanan cashless-nya seperti itu. Atau tidak, untuk kemungkinan kita juga kolaborasi kemarin kita dengan Pemkab Sumbawa, kemarin kita kolaborasi dengan Grab juga mungkin. Seperti sekarang itu sudah masuk Grab ya, di Sumbawa baru-baru saja. Seperti itu. Bulan lalu atau Grab masuk ke Sumbawa, sehingga ya sekarang menjadi lebih mudah untuk berbagai kebutuhan transportasi, makan dan lain-lain itu sudah ada ya, bisa ini. Oke, menarik sekali Pak Widi. Tadi saya ingin nyambung dari Pak Widi bahwa memang kita mendeklar gitu ya sebagai kampus meskipun di pelosok terpencil, tetapi memang soal digitalisasi ini kami punya concern yang besar. Nah, salah satunya adalah kita ingin kita pendukung cashless society gitu, masyarakat yang tidak banyak uang cash gitu lah, kurang lebih dengan menggunakan berbagai macam aplikasi. Nah, untuk itu kita ingin dengar dari Pak Iwan kira-kira seperti apa
Pak Iwan di BNI yang mungkin bisa disupport ke dalam kampus itu Pak Iwan? BNI ya, mendorong klaster cashless ini dari level petani gitu ya, kita dorong sampai bahkan level petani ya. Iya. Bahkan level petani itu kita udah mulai dorong untuk cashless ya. Ya. Itu salah satu juga program pemerintah, ya. Kartu Tani itu Pak Rektor. Ya, ya. Jadi harapannya memang peredaran uang itu bisa dikurangi. Ya, fisik ya. Secara fisiknya ya. Fisik itu bisa kita kurangi. Nah, kalau kampus ini sangat memungkinkan untuk kita lakukan cashless gitu ya. Contoh misalkan ada mahasiswa bayar SPP nih. Kalau dulu kan harus antri nih. Iya, betul. Antri bawa uang tunai gitu kan, store di loket. Nah, ini kita kalau lakukan cashless ya, itu bisa bayar dari mana-mana aja. Betul. Gitu. Dari rumah bisa, dari kosan bisa, mau di pagi hari, mau di tengah malam gitu ya. Ini bisa dilakukan gitu. Iya, betul. Itu salah satu cashless yang mungkin bisa kita dorong nanti Pak Widi juga ya. Kita bikin sistemnya gitu. Nah, kemudian contoh misalnya kalau mungkin di kampus parkir nggak berbayar gitu ya. Mungkin nanti bisa dipikirkan nih parkir Pak. yang bisa parkir berbayar tapi murah gitu ya untuk mahasiswa maupun untuk dosen ya. Ini mungkin bisa juga kita lakukan di situ. Iya, iya. Termasuk kayak tadi misalnya belanja di kantin gitu. Iya. Ya kan, mahasiswa atau sivitas yang lain itu nggak usah bawa uang tunai lagi gitu. Udah bawa kartu atau QR, nah itu bisa kita aplikasikan di kampus. Banyak hal yang masih bisa kita lakukan Pak. Nah, ternyata banyak hal dan insya Allah nanti BNI akan coba support kita ya Bang ya. Siap, kalau kita kampus siap, ready kita. Ya, kampus juga akan terus meningkat karena teman-teman semua di kampus ini saat ini kita sudah memiliki kurang lebih 4.000 mahasiswa ya dari berbagai wilayah Indonesia, bahkan juga dari beberapa negara. Plus kita sedang membuka program studi baru. Betul. Artinya dengan adanya program studi baru, penambahan daripada mahasiswa itu akan terjadi. Ya, kita target sebenarnya ingin 2 kali lipat ya. Jadi kalau ada sekarang 4.000, nanti sekitar 4 tahun mendatang kita rencananya sekitar ya 8 sampai 10.000 mahasiswa ya, mudah-mudahan seperti itu. Nah, tentu saja dengan peningkatan mahasiswa ini dan human resources yang terbatas, maka cashless ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali Bang. Jadi supaya tidak terjadi antrian-antrian yang panjang gitu ya dari para mahasiswa kita dalam membayar ataupun dalam ini. Nah, satu lagi Bang, terkait dengan cashless ini kita punya unit terkait dengan UMKM sebenarnya Bang Iwan. Nah, kalau UMKM biasanya apa yang Bang Iwan, kita juga membina maupun punya UMKM terkait dengan usaha-usaha, unit usaha yang dilakukan oleh kampus. Kira-kira biasanya apa Bang? Kalau best practice Bang Iwan ya yang berkecimpung sudah lama di perbankan itu untuk UMKM, biasanya seperti apa tuh? Memang digitalisasi untuk UMKM gitu ya. Ini juga kita dukung programnya Presiden Pak. Presiden ya, ya betul. Salah satunya di kita itu sekarang ada Ekspora namanya. Jadi UMKM ini kita bawa go internasional. Jadi kita bikinkan sebuah market digital gitu ya. Kemudian UMKM ini bisa jualan di situ gitu ya, atau mencari produk di situ untuk bahan baku dan sebagainya. Dan ini memang sangat mendukung UMKM untuk bertahan dan juga bertumbuh gitu. Gitu. Jadi karena apa? Mungkin kalau dulu UMKM ini cari bahan baku misalnya harus nyari kemana-mana gitu kan. Begitu masuk pasar global ini sangat mudah. Gitu. Nah, dari segi pembayaran juga, finansialnya, kami juga mendorong UMKM ini cashless gitu. Jadi kita pasangin QR, kris di situ. Jadi pelanggannya datang juga bayarnya begitu pakai kris gitu kan, atau pakai kartu lah misalnya pakai, sehingga ini betul-betul tidak lagi ada cash yang dibawa gitu. Nah, apa yang terjadi di situ? Banyak hal. Yang pertama misalnya efisiensi jelas. Yang kedua, kualitas produk yang akan dihasilkan UMKM ini akan semakin bagus. Karena apa? Karena go internasional ini pasti dia akan maintain kualitas produknya gitu. Nah, yang ketiga, UMKM ini tentunya
akan menjadi bankable dia. Karena apa? Seluruh transaksinya udah tercapture di bank gitu. Di bank, ya, sehingga betul. begitu misalnya butuh modal kerja, pengembangan, udah nggak susah lagi gitu. Betul. Udah, oh iya omsetnya sekian, udah tercapture gitu. Nggak perlu lagi harus buat-buat. Sudah semuanya sudah ada datanya dengan baik. Betul. Ya. Memang salah satu yang manfaat utama ya dari digital ini adalah segala sesuatu itu terdata dengan baik ya. Betul. Nah, Bang, terkait dengan mungkin Bang Iwan tadi banyak keuntungan dari digitalisasi itu sebenarnya. Tapi kita juga harus aware terkait dengan misalnya ada terkait dengan security atau safety gitu daripada digital ini. Nah, dari pengalaman Bang Iwan gitu ya terkait dengan customer yang ada misalnya, apakah juga ada kendala gitu Bang ya dalam hal misalnya katakanlah terkait dengan security-nya, terkait dengan safety-nya. Makanya apa kira-kira yang mungkin sering terjadi dan yang harus diperhatikan oleh teman-teman semua ketika ya kita hidup dengan digitalisasi itu seperti itu. Ya. Bang Iwan. Ya memang digitalisasi ini tetap ada risikonya ya Pak Rektor. Memang kiat-kiatnya lah ya saya sampaikan ya. Kalau misalkan bertransaksi di digital gitu. Ya betul kiat-kiat. Yang pertama kita harus mereview rating lah ya. Kita lihat ratingnya yang jualan itu seperti apa. Ya, artinya kan kalau biasa kita belanja di salah satu marketplace itu kan itu kan ada bintang-bintangnya. Ada bintang-bintangnya. Nah, itu salah juga satunya lah. Harus diperhatikan itu ya. Betul, benarnya. Nah, kemudian hindari transaksi yang sudah kita lakukan digital, kemudian kita dikontak secara personal. Nah, ini harus dihindari sebenarnya. Karena ini bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Kalau memang sudah transaksi dengan digital, teruskan itu pasti aman karena biasanya transaksi digital itu pasti menggunakan pihak ketiga sebagai penengah gitu. Jadi kalau misalkan barangnya tidak sesuai nanti uang kita tidak akan dibayarkan gitu ya Pak Widi ya. Biasanya seperti itu. Nah, hal-hal begini nih harus kita cermati gitu. Kalau misalkan kita lengah di situ bisa terjadi penipuan dan sebagainya. Oke. Terima kasih Pak Iwan. Nah, sekarang saya pengen ngobrol sama Pak Widi. Pak Widi, tadi kan sudah kita simak bersama dari Pak Iwan ya bahwa memang ternyata ada juga kendala-kendala yang dihadapi ya Pak Widi ya, banyak juga mungkin. Nah, gimana nih kira-kira Pak Widi, apakah ketika kita terapkan sistem itu katakanlah dengan dosen dan mahasiswa, menurut Pak Widi kendala-kendala seperti itu bisa terjadi nggak di kampus kita ini Pak Widi soal digitalisasi tadi? Kalau kita berbicara tentang security dan keamanan di era digitalisasi itu saya yakin semua pihak tidak ada yang berani menjamin 100% aman Pak. Bahkan perusahaan sekelas antivirus pun dia garansi 99,9% Pak. Ya masih gitu, ada sekian persennya yang masih vulnerable ya. Ya, nah tapi dengan kondisi saat ini berbagai upaya memang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pasti kita mengedukasi ke teman-teman dosen itu PR pertama, mengedukasi masalah keamanan seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Iwan mengenai bagaimana tips dan trik menjaga keamanan. Yang kedua itu adalah dari sistem keamanan kita sendiri seperti itu. Nah, memang perlu pengalaman yang cukup Pak untuk bisa melihat seberapa aman sebuah sistem itu. Tapi salah satu yang biasanya kalau kita lakukan adalah kita mencoba melihat dari beberapa layanan yang menawarkan sistem keamanan lebih seperti itu. Jadi misalnya Pak untuk server untuk saat ini ya syukurnya di UTS sudah menggunakan sistem yang berbasis cloud karena memang trennya sekarang adalah berbasis cloud kemudian serverless application. Kemudian kita sudah mencoba migrasi semua data kita sehingga kita bisa mengcustomize apapun yang kita inginkan seperti itu. Nah, bagaimana masalah keamanannya kita menggunakan lisensi-lisensi yang berbayar Pak. Gitu. Jadi yang memang ada jaminan tadi dari pihak ketiga, misalnya kayak ya keamanan mengenai SSL, misalnya seperti ya security kita menggunakan yang berbayar Pak. Kemudian lisensinya pun untuk panelnya kita gunakan sistem yang berbayar semua. Seperti itu. Karena memang kita care sekali memang tentang keamanan ini. Begitu juga tentang Google Suite Pak. Ketika teman-teman ada yang mengajukan penggunaan Google
Premium itu ya, Google Suite itu harus ada hitam di atas putihnya Pak. Seperti itu, karena Google pun juga menyatakan seperti itu. Dan kita care sekali seperti untuk hal seperti concern ya, apalagi kita sebagai institusi pendidikan harus betul-betul memberikan contoh ya pada ini. Oke, Pak Widi, ini pertanyaan terakhir mungkinnya sebelum segmen kita berakhir. Pak Widi, kira-kira rencana apa yang ingin kita jalankan ataupun Pak Widi sedang mengembangkan apa sekarang dengan tim dan yang akan diimplementasikan mungkin nanti ke depan sebagai bagian daripada digitalisasi kampus kita ini Pak Widi, supaya teman-teman yang nonton juga tahu rencana arah kita ini ke depan seperti apa gitu Pak Widi. Kalau rencana jangka panjang tentu kita akan menuju smart campus Pak. Akan menuju smart campus. Nah, tadi kita breakdownnya seperti apa. Yang mulai dari pertama adalah environment dulu. Kita menyiapkan tadi, kita banyak komunikasi dengan para dekan, para warek. Nah, setelah memiliki environment artinya cara kerjanya sudah sesuai, ada SOP-nya Pak. Karena sulit digitalisasi kalau SOP-nya belum pasti seperti itu. Baru berbicara tentang infrastruktur. Nah, infrastruktur tadi seperti peningkatan bandwidth, seperti itu. Kemudian penambahan akses point. Dan di UTS untuk saat ini juga sudah menggunakan fiber optik semua Pak. Untuk jaringan-jaringan jauh itu kita sudah menggunakan jaringan fiber optik hingga mungkin 800 meter, 1 kilo itu sudah masuk dalam jangkauan. Setelah berbicara infrastruktur yang saat ini kita kerjakan, baru masuk ke pembuatan aplikasi-aplikasi yang sedang kita kerjakan. Jadi infrastruktur dan aplikasi ini memang sambil jalan seperti itu. Nah, setelah masuk dalam layer aplikasi, baru kita bisa berbicara tentang data Pak. Data, smart data. Memang beberapa tools sudah menyediakan data seperti Google Analytics itu Pak. Itu sangat bagus sekali. Tapi untuk layanan-layanan yang lain, itu yang saat ini kita concern. Ke data, baru terakhir adalah ke Oke, terima kasih ya Pak Widi. Tentu saja ya Pak Widi, terima kasih. Kita punya mimpi besar banyak sebenarnya ke depan. SDM-nya juga nggak banyak ya kita di DSTI. Ada berapa orang? Ada 4 orang. Hanya 4 orang saja untuk mengurusi kampus yang sekarang sudah sedang emerging. Tapi juga memang harus juga kita sediakan terkait dengan pendanaannya juga ya. Tadi kan soal infrastruktur dan lain-lain yang membutuhkan juga pendanaan. Apalagi kalau di IT hampir semua layanan itu Pak, kita tetap dilibatkan Pak. Dari semua unit, dari fakultas. Apalagi saat pandemi ini. Saat pandemi ini okupansinya sangat tinggi sekali. Betul Pak. Jadi berbagai pihak. Saya sudah full sekali dia gini ya Pak, kegiatan tuh Pak. Semua unit membutuhkan pasti yang namanya IT itu Pak. Ya, luar biasa memang tim IT ini, dan juga dibantu oleh teman-teman yang PKL ya, kadang dari beberapa SMK kejuruan yang terkait dengan jaringan ataupun terkait dengan ICT multimedia. Memang luar biasa DSTI. Oke, ini mungkin terakhir saya ingin bertanya kepada Pak Iwan, Kepala Pimpinan Cabang BNI. Nah, Pak Iwan, tadi Sumbawa ini bisa berkiprah juga bersama-sama kami mengembangkan potensi digitalisasi di dalam kampus gitu ya. Nah, kalau BNI sendiri gitu ya, pengalaman-pengalaman BNI artinya mungkin Pak Iwan bisa cerita di kampus-kampus lain pun gitu ya istilahnya. Silahkan Pak Iwan mungkin bisa mengelaborasi kira-kira kalau di tempat-tempat lain itu penerapannya katakanlah mungkin jadi benchmark gitu ya bagi kita, kira-kira seperti apa tuh hal-hal teknis sehingga BNI itu bisa masuk dalam sebuah kampus biasanya untuk mendorong digitalisasi. Ya Pak Rektor, memang seperti disampaikan Pak Widi kan smart kampus gitu. Ya, smart kampus. Kami juga punya produk. Beberapa produk. Iya. Jadi memang khusus produknya smart kampus gitu ya. Untuk kampus itu memang. Iya. Jadi paket lengkap. Paket lengkap ya, termasuk untuk kegiatan mahasiswanya, sivitas dosen, kemudian pengelolaan keuangan kampusnya secara komprehensif itu kita punya produknya. Gitu. Makanya nanti ini program ini bisa nyambung kita, Pak Widi. Tinggal kita sambungkan plug gitu ya. Kita bisa jalan sebenarnya. Betul. Artinya khawatirnya mungkin kita develop sesuatu pada sebenarnya sesuatu itu sudah bisa diberikan sebagai service misalnya oleh BNI gitu ya. Nah, ini sudah kita aplikasikan di beberapa kampus universitas besar. Ya. UI, Universitas Indonesia, IPB juga ada. Muhammadiyah Malang kita juga Muhammadiyah Malang juga BNI ya. Brawijaya juga kita pakai. Nah, ini sangat mudah lah kita aplikasikan Pak Rektor. Ayo kita segera kita sinergi. Realisasikan gitu. Ya, betul.
kami semangat sekali nih. Wah. Iya. Ya, terima kasih Pak Iwan. Mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan digitalisasi kampus ini mungkin sebelum ditutup segmen terakhir. Oke. Kalau saya sih pengennya UTS ini walaupun kita di daerah mungkin yang tandus gitu ya, tapi kita tunjukkanlah UTS ini digital kampus yang pertama di NTB gitu ya, karena Unram juga belum kayaknya ya. Ya. Terima kasih Pak Pinca atas waktunya ya. Dan terima kasih. Ya, terima kasih banyak sudah hadir di kampus kami ini, satu kehormatan bagi kami di kampus. Mudah-mudahan kita bisa terus bersinergi dengan berbagai pihak, salah satunya adalah memang partner kami yang paling dekat adalah BNI Sumbawa. Juga terima kasih buat Pak Widi atas tadi masukan-masukannya dan juga rencana-rencana ke depan, mimpi-mimpi besar yang ingin kita realisasikan untuk smart campus atau digitalisasi kampus. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada acara Bincang-Bincang Rektor pada episode yang ke-12 kali ini. Kita berjumpa kembali di acara Bincang-Bincang Rektor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.